kesulitan rezeki orangnya Allahu latifu bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semuanya, saya dapat menjumpai Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan meliput, menghadiri. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari tayangan ini untuk memperbaiki akhlak kita. Semakin baiknya akhlak kita kepada Allah dan semakin baiknya akhlak kita kepada sesama. Jangan lupa sahabat semuanya, dukung channel ini dengan caranya subscribe channelnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada media sosial yang Anda miliki. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang banyak, halal dan berkah. Juga semoga kita dalam keselamatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari ikuti tayangan liputan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahirin wasyakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu Bapak dihormati dan bahas nanti ya. Sudah tamatkan belum? Sudah paham? Sudah paham sudah kira belum? Ini yang lain ini gimana? Nggak usah dibahas. Udah 2 kali pertemuan Ya udah paham belum? Aduh, nggak ada loh. Baik. Ya kita bahas saja sekilas lah. Bila belum bisa jawab berarti Polri menjawab. Jangan. biasa baru tahu kalian tahu Atau bisa jawab berarti benar, bisa itu paham. Baik, tapi sebelumnya, nah sekarang ini lagi genting-gentingnya masalah hidup. Bahkan yang meninggal itu banyak. Hampir kalau kita dengar lihat ini Pak dalam ambulan hampir setengah jam sekali lah kalau dikatakan. Nah sekarang yang jadi persoalan bagi kita bagaimana gitu kan. Sekali lagi ibu bapak, apapun yang terjadi kepada diri kita, kalau itu menjadi dekat dengan Allah itu berat. Jadi kalau orang menjadi dekat dengan Allah itu kan, itu jadi itu anugerah. Sebuah musibah yang terbesar kalau kita jauh dari Allah. Itu harus dipegang. Yang kedua, corona itu tidak akan terjadi kalau bukan izin Allah. Semuanya itu terjadi atas izin Allah. Sampai daun helai pun bisa jatuh itu juga izin Allah. Ini sering diibaratkan kalau ada orang kecopetan
Izin Allah bukan. Terus copet bisa nyopet izin Allah bukan. Pertanyaannya harus bagaimana? Nah, kenapa Allah mengizinkan copet bisa mencopet kepada kita? Nah sekarang pun dengan adanya corona itu bukan takut sama corona, tapi bagaimana ini sikap kita terhadap Allah. Kenapa pakai masker? Bukan karena saya takut virus, semata-mata memang untuk menjaga tubuh dan sebagainya. Saat kalau kita semakin takut, itu insya Allah jadi pikiran itu jadi terlalu protek, itu kan terlalu ketakutan. Nah pikiran ini adalah yang bisa menghantui. Sebaliknya juga jangan terlalu berani. Itu di bab istiqomah ada di dalam Quran, itu surat Hud itu disebutkan kalau kamu mengatakan Tuhan adalah Allah dan kamu istiqomah, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Apa dengan tidak takut itu kita mentang-mentang kalau tidak takut saya mah lupa di jalan, tengah jalan. Apa seperti itu? Bukan. Dan tidak ada rasa sedih. Jadi kalau kita betul-betul sudah istiqomah, mengatakan Tuhan kita adalah Allah dan kita istiqomah, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan rasa sedih. Nah ini tema ayat ini maksudnya apa gitu kan? Apa tidak takut sama tuh siang corona gitu, siang apa? Ya orang itu terus itu memang lebih takut kepada Allah. Apa seperti itu? Bukan. Nah ini ibu bapak, semua juga terjadi di izin Allah. Yang penting ini harus jadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya meninggal itu orang tidak dengan corona pun meninggal pada pasti. Meninggal itu pasti, gitu kan? Nah, terus kalau kita lihat di saya tulis istighfar kan Allahumma anta rabbi. Rabbi itu apa? Tuhan kita kan yang urus, gitu kan? Pertanyaannya ngerasa diurus itu apa? Apa contohnya? Oh jangan diberi geri, tapi urus ya? Sayang, sayang harus banyak tolong. Lamun geri, saya mau ini kan merawat menanya. Jadi enggak itu. Iya kan selama gerinya disayang Allah. Jadi gue itu udah berobat tuh, udah antok. Pengen malam ngomong, pengen naon, dapur disayang Allah. Gitu bukan? Sehat belum tentu disayang Allah. Sakit juga belum tentu disayang Allah. Kita harus tahu kriterianya disayang Allah itu seperti apa. Oke, balik lagi pada yang tadi. Sedikit saja ini masalah silaturahmi dan silaturahim. Ya, jadi nama bedanya silaturahmi dan silaturahim. Ini salah satu Indonesia, silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Tarhib, ada tarhib, ada targhib. Nah, kan bisa. Udah. Apa bedanya tarhib dan targhib? Tuh ya, cenanggus, paham. Apa bedanya tarhib dan targhib? Tarhib.
Gimana kalau tarhib gimana? Ya, contohnya apa? Tarhib contohnya apa? Contohnya tarhib apa? Ayat tarhib, ayat targhib. Apa contohnya tarhib? La yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahmi. Kita disebut tarhib. Cenah bos ibu baik Kalau tarhib, maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyasir rahimah, tepungkeun silaturahmi. Itu tarhib. Jadi jelas bedanya? Jelas? Jelasnya bedanya? Misalnya apa tadi? Hah? Haknya beda. Iya, ay tarhib ruhade, ay tarhib ruhid hak tarhib. Ay tarhib itu ancaman. Ay tarhib itu ribet gitu. Dia ya. Jelas, bedanya jelas. Nah, saya diulang-ulang baiknya. Saya diulang-ulangnya. Diulang-ulang deh. Dalam silaturahmi itu ada tarhib, ada tarhib, gitu kan? Nah, tarhibnya itu sampai ancaman Allah itu menyebutkan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Itu tarhib namanya. Kalau tarhib, maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Jelas kan bedanya? Jelas? Kumalis? Hikmah memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Jadi ancaman gitu kan, tarhib. Kandenya ancaman teh. Terus tarhib, ribet, hadiah gitu kan. Nah, sehingga kita harus tahu maknanya dulu. Sebab seringkali orang menyebut yang namanya silaturahmi itu bersalaman. Hai ayo nak silaturahmi, ngajak salaman. Itu mah bukan silaturahmi, tapi sesalaman. Itu bedanya teh itu. Terus orang mengatakan silaturahmi itu berkunjung. Dia berbincang, ngajak yuk anu pak, gitu kan? Aduh tentang silaturahmi kan? Itu mah bukan silaturahmi, itu mah ngajak, berkunjung. Nah, orang suka seperti itu. Terus kadang salah gitu. Terus kawinnya terus di siga benar gitu. Pada salah. Kita ada silaturahmi. Ibu kosong waktu sudah silaturahmi kan? Oh ya. Kosong pasti. Sabab mulai silaturahmi teh. Salah. Bu,
Saya mau silaturahmi sebentar. Mau. Soalnya jelaskan masalah asuransi, nawarkan asuransi, akhirnya mah ikut lah. Ayo 10 bulan dia. Sehingga begitu diajak silaturahmi itu ditolak. Berarti ada asuh surga mah. Wah, lah pun dimaknaan silaturahmi teh berkunjung. Lain berkunjung silaturahmi. Apa tak can silaturahmi? Orang apa gitu ya? Nyetisnya. Iya. Sasalaman, orang berkunjung, bahkan orang mah kumpul-kumpul, orang silaturahmi, gitu kan? Nah kumpul-kumpul orang itu malah silaturahmi kumpul-kumpul saja. Kan kemarin sudah dibahas, jelas? Terus orang pilih, kalau ada silaturahmi teh pasti acara makan-makan. Jika cengke warga RT 07 pada silaturahmi naon karena ngariung orang itu budaya makan-makan. Nah, jadi itu tuh yang salah kaprah. Yang salah kaprah. Jadi sehingga benar sudah saja lihat silaturahmi itu silah dan rahmi. Silah artinya nambungkeun, rahmi itu Sahabat, kalau di sini diadakan ibaratnya halal bihalal, terus assalaman, bisa nggak cuma tangan saja yang nempel, tapi hati nama sahabat tidak ikut? Bisa, ya kan? Ya. Komo air nama hiji sasalaman temenang, terus berkunjung temenang, berkumpul temenang. Itu ya apa yang memutuskan? Ayah di beberapa wah terus dia tuh ayah sih makanya cekap yang nabi layan pulau jannah buat urahim terus itu silaturahmi gitu mas karena tidak paham silaturahmi yang sebenarnya sehingga dia kasih komentar padahal bukan itu silaturahmi tapi kan di orang wajibnya silaturahmi itu berkunjung ada silaturahmi Dek berkunjung gitu mereka. Jelas? Nah, jadi bukan seperti itu silaturahmi itu sudah saja dari kata-katanya sudah jelas. Silah dan rahmi atau rahim, itu kan. Silah nepungkeun, rahim kasih sayang. Nah, kepada siapa kita itu? Jadi lebih kepada cinta gitu. Silaturahmi itu lebih kepada cinta. Bukan fisik ini ya buat apa ini selamat tapi hati kedok buat apa kita berkunjung tapi orang nggak bisa mengenal sebab tapi ini nah kita harus silaturahimnya itu di sementara kata Nabi mangkana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir falyasil rahiman barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir palyasir rohimah tepungkeun silaturahmi tepungkeun timbul ke dina hatenya. Jadi pikiran kita itu pikiran positif. Nah kalau sudah pikirannya positif otomatis rezeki nage mudah datang. Tapi lamun pikiran negatif naon pikirannya negatif gitu kan. Kastas merespon. Jadi dari sini ini kita harus coba Kita diibaratkan punten. Ada di TV lihat di TV, ayo aki-aki merkosa balita lah gitu ibarat gitu mah ya. Terus orang tergeram gitu kan sampai sumpah sampah gitu kan. Itu tanpa disadari energi yang keluar itu negatif, maka dia akan mendapat yang negatif. Nah, capek itu beneran, capek itu. Di CGSC datang nate ke anu boga pikiran negatif, tapi lamun anu pikiran
positif, tanpa disadari dia menjadi magnet rezeki. Karena magnet bisa menarik. Karena bisa dipecah begitu. Macam jadi magnet rezeki. Kalau pikirannya positif, tapi dalam pikirannya negatif, terus kok ngomong hujat, kata-kata kok kasar, kata-kata kotor di sabang sana. Ibu bapak pun tentu, walaupun itu orang itu berilmu, tapi kalau dia suka menghujat, kalau bisa jangan bergaul dengan orang itu. Kenapa? Karena kita akan ketularan negatif. Walaupun mana berilmu orangnya teh, tapi lamun kita menghujat gitu kan, menghujat. Jadi seolah-olah benar teh kemarin apa? Ayeuna ada koruptor gitu kan. Betul kita tidak senang, tapi tidak boleh menghujat, tidak boleh membenci. Kata si koruptor kalau dia tobat gitu kan. Jadi kalau si koruptor benang gitu kan, terus pakai rombi konega, nanti bukan keren gitu kan. Alhamdulillah dia katakan mudah-mudahan dia tobat gitu kan. Coba mau tobat nasuhan terus. Ya, betul dia pernah salah gitu kan. Bisa tidak hati begitu? Bisa tidak bisa kan? Ini ada orang membunuh gitu kan. Terus katakan apa jawabannya? Alhamdulillah. Coba mana untuk kata gitu kan. Sukanya mana tobat gitu. Ya, harus deh. Tahan diri. Jelas deh. Sejelek apapun dan sebagainya, gitu kan. Ada orang ODGJ apa? ODGJ. Nah, ini mah tak harus Pak Haji mau 2X1. Itu mengkhotibah di depan rumah. Pas ini matahusan di rumah. Terus pas ke Jumatan, ayah laki-laki telanjang. Ya, telanjang. Pak Haji langsung mulai tanda ya Allah, ya Rabbana kalau kita itu nanti udah semacam itu deh pulang Jumatan aja kene. Bahkan ini depan satu pagar pintu coba cari nyokot sarung, nyokot kaos, sabuk, nyokot sarung, terus pakai ke, nanti pakai sarung, tuh maling-maling banyak, aja kan mereka masihkan pakai jas, pakai di atas khotibah, itu kan, kira ada duit, banyak betul. Ya, duduran itu berdasarkan ya, aktif gitu, bisa sesuai. Kan tempatnya ya pengaruh, bagi deh pesan besok sebarang dibayarkan, data itu, sok pakainya, karena keamanan gitu. Kamu mau mana? Mau keluar, ya ini bawa saja. Nah. Ibu, bapak, berapa kan kalau teh nyewa? Ya. Padahal mana orang-orang sempurna tuh teh. Tuh sholat, dama, semua. Komo ayah budak anpil orang gitu kan diwetikannya budak normal gitu kan. Itu sebenarnya orang sempurna gitu kan. Kenapa? Dia tidak sholat, dia tidak ngaji, dia berbuat jahat dan sebagainya. Itu dia tidak akan dihisab. Kenapa? Kan normal. Sungguh sebenarnya dia beruntung. Di depan Pak Haji itu ada ngaranna janjana gitu kan. Sok aya menghurian Pak Haji pangguran anak gitu kan. Itu dijamin surga Pak Haji.
orang-orang seperti itu dijamin surga. Kurang normal itu centang itu kemana? Kan kemana tadi disimpan gelap begitu dia meninggal, ya udah biasa proses semua. Nah dia disimpan di mana? Di Aqrab gitu. Ayat Al-Quran surat Al-Aqrab. Nah hari Aqrab benteng tempat mendekat antara surga dan neraka. Nah di dalam surat Al-A'raf itu sampai disebutkan bagaimana dialognya orang-orang neraka ke orang-orang surga. Wanada ashaban nar ashabal jannah. Nandro tak ahli neraka teh itu dina surat Al-A'raf. Ya, ayat berapa itu? 4 lah. Salah satunya, nah tuh, terus kita cari ya, harus. Ukuran surga itu bisa, itu mending di akhirat ya mah. Eta bukan di dunia bisa barang beres, kita di dunia bisa akhirat itu. Akhirnya tuh sudah awal. Ternyata yang keluar itu bukan air tetapi semacam orang sedang bahkan beli bulan timah panas itu tadi surat Al-A'raf. Nih coba lihat surat Al-A'raf ayat 4 semua. Ayat wanada ashabal jannah ya kita tulis. Pokoknya surat Al-A'raf itu kayaknya terus perlu ditayangkan terus. Nah, jadi silaturahmi itu harus dari sini. Sementara kita tuh jangan bukan hanya cinta kita tuh bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang pun kita harus ada silaturahmi. Terus kepada tumbuhan pun sama. Mayuman beli cucu alhamdulillah ya. Main apa ya? Beli cucu yang beli, cocok. Ada cucu teh, bawa anak, bawa pemajikan. Terus kira-kira anak di pemajikan ada korma? Ada korma. Si bapak sedang berusaha. Para berbahagia dan dicap dulu. Kata sedih. Awas visi orang berbuat sekiranya tidak mengganggu, tidak usah. Dia di mana lah ninggal cucu muda. Nah kalau sudah cinta tadi silaturahmi, cinta. Akhirnya orang cinta ke Allah, cukup tak sholat tepat dulu tadi sunat. Tetal mutara sunatnya berarti cari silaturahmi jeung Allah, lain cana kuman Allah. Cinta beda kalau silaturahmi cintanya gede mah itu kan sota nih maaf yang senior yang sudah nikah itu kan baheula punten di aperan sebenarnya adalah sebenarnya adalah menunggu tara tinggal waduh ke rumah di masjid kayak malam minggu rek datang itu kan kayak asal bisa tembok ya kan ya masih tembok bersuci ada acara itu di bawah itu kan pakai itu di roll putar di sampul ya. Nah terus nikah
manggil kunci kopi teh beli ke hayam kapak teh biasaan terus di KBH. Biasaan beli bisa pura-pura sih namanya. Padahal dekatin hari mah ngomong, memang dia ngomong kayak dekatin hari nanti. Nah kok itu pura-pura, pura ngomong kan? Hancur dari sok beda di meja ini yang cukup China tenis coba tadi gulaan ya kan mobil nonton ngecek kopi kecil ya sakit dari kami tuh karena cintanya sudah betul nah lihat gini ya terus deh ya sakit dari kami tuh. Nah, kalau sudah tidak ada di dalam ini, itu akan timbul dua perkara. Satu yang namanya dolim, kedua yang namanya hasud. Dalam Gusti ayat dia, silaturahmi itu yang akan timbul apa? Dolim dan hasud. Dolim itu apa? Dolim itu menganiaya, itu kan ya. Dan biasanya yang namanya dolim itu dari atas ke bawah gitu. Dari suami ke istri gitu. Itu dolim. Dari suami ke istri, dari istri dari ibu ke anak, itu dolim. Ini ibarat ayo we ini main HP budak comeran. Nah, itu teh dolim gitu. Budak macam di mandian gitu kan, dia mau terus di HP gitu kan. Nah, itu dolim kan, menganiaya. Nah, biasanya dolim itu dari atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah ke atas itu disebut hasud. Hasud itu SMS. Jadi senang melihat apa susah melihat orang lain senang. Tetangga ini dia beli TV, harus beli TV, beli kulkas, terus beli motor, beli mobil gitu, sebelum itu paling dia udah ngasih. Nah, itu hasud. Ini hasud lah, terus sehat. Itu sehat, hasud. Atau sebaliknya dia senang melihat orang lain susah. Jalan tetangga ada kena COVID itu ibarat katanya. Boleh hidup, rasa itu tulang bulu manis. Matang ge, kami nyawa teh ternyata sih. Tidak nih duit di merek. Tah, eta hasud termin. Ibu bapak mungkin di antara kita ada, pernah bukan ada, pernah. Pasti mau ngomong dah, supaya ayah lu pernah sudah terus ngacung mual, ya mual sih kumang bilang mual, gimana? Mual juga ngacung pak, aduh kosong pak, itulah. Mual mungkin ngacung pak. Pun kena cucumuk tadi osok. Pasti ayah ngacu, abdi mah udah menengewak itu bakal cucumuk deh. Kadang-kadang sok agarayam, coba lah main agarayam lah tak cucumuk tekan ibu, kira-kira cucumuk lakina atau betina. Tapi dolim jeung hasud mau wangi, terutama hasud. Nah, tipsnya kalau terjadi seperti itu, kan kita yang tahu kan, kurang apa? Nanti kita nyari sarua pengusaha, masih itu lebih maju nanti kurang ya pasti kita mengadu pun lah, pastilah kira masih itu payu kurang betul ibarat oh curiga kita hasil itu ya. Doa bebeja kalau ya Allah ya Rabbana padahal di TV duit manehanana lalajo manehanana musiri manehanana nah kurang menjadi diri sirah
Tak, bawa bebeja kalau ya Allah belinya hati ambil dari kotor kene gitu ya Allah, ampun ya Allah, coba ada orang istighfar. Atau sebaliknya tetangga teh ribu, tetangga teh guna musibah, ujung bulan teh rada kantoran, tak keluar bebeja, mulai apa karena hati kurang kesulitan Allah, iman, hati Allah, hati akhirnya ini kronis. Nah, itu kan, nah itu saja. Jadi cara tipnya tadi doa istighfar. Mudah-mudahan ini yang istighfar, gitu kan. Mudah-mudahan ya Pak, dari timbul sebaliknya. Orang lain senang kita ikut gembira. Orang lain sedih kita ikut empati. Maka timbul seperti itu. Dan ayat tuh lihat ini saja gitu. Kalau orang sudah bersilaturahmi, ayat terbuang menjadi sampah sembarangan. Mual, visi yang tenaga membantu, visi yang aku, gitu kan? Akhirnya ya ujang mulai tipe ujang, ujang tarik ke gerakan aja tipe saya. Tapi lalu bersilaturahmi, ada tenung anjir, hak anjir, tapi ya tatang saya. Masuk penggunaan lagi gitu kan ya beberapa jauhkan yang ada itu sholawat memang harus sholawat tapi ya kan ada seputar kita bisa yang berdiri bisa bersama kartus kan ada adab-adabnya ya teh kan sebelumnya gitu kan ya setelahnya ada gitu kan tapi kaya gitu kan waktu sholat duhur wae pakai MP Tadi sekarang bingung gitu kan ayat Allah sejauh kan Allah terdekat. Sekarang sudah menjadi apa kalau mau kan. Nah seperti itu. Atas ya. Ya kalau sudah tidak ada silaturahmi akan timbul dolim dan hasil. Tapi kalau sudah ada silaturahmi, insya Allah makanya kata Nabi, makana yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Variasi yang mantap pun silaturahmi. Nyawe positif kan pikiran banget. Lamun pikiran positif, insya Allah rezeki mudah. Jelas sampai sana? Dokter, jadi atas silaturahmi teh, yang ada itu kan, yang orang wis nyampe. Tanya tentang ya Allah, ini sabar-sabar itu. Kali dua orang mati, dua orang karena hasud timbul. Nah, ibu bapak yang terakhir tidak mudah untuk mengatakan saya sudah silaturahmi, saya sudah nyaman. Sabar lama belum kita teh kebanyakan. Contoh, nek dia bertengah ke mana? Garut. Nah, terus pas pulik di Garut yang harus berdua. Dia diberes, bagaimana itu? Kunama kan ada siapa yang pagi. Gitu tuh. Ayo orang senyum itu suka senyum atau kan sebal? Senyum. Mama yang tentang nasi ada di bawah nasi ada di bawah nasi ada di bawah nasi ada di bawah. Jadi Maya atas kan silaturahmi tidak mudahnya tidak mudahnya urang enak bager kan jelema petit itu kan eta geus bener silaturahmi urang enak senyum kan jelema sok baeud ka urang atuh da Pak Ustaz da terlalu senyum kemana kalau cuma teu naon sia seurik
senyum wae kan bisa jadi dibacokan ya. Nya zaman ayeuna mah. Nah, jadi tidak mudah. Gitu kan nya. Terus teh. Ayeuna ye punten urang boga tetangga ye. Ayeuna nah, coba baturan. Teh kita teh orang Islam. Itu tadinya ieu mah biasa. Hati sholat. Wanita gitu. Wah, coba nanti dia, astagfirullahaladzim, udah teh geus 3 tahun teh sholat, pokok, udah teh. Jadi nu dosa teh, nu sholat tadi atau kurang? Kurang, telat ngabejaan. 3 tahun katukang ku rumah teh. Nah, silaturahmi teh kan. Ya, geus teh tapi kadinya. Geus ieu mentong kelahir eta mah. Ya, lu biasa ngaji kan ya, terus saya nganten gitu kan. Baca asal bisa ngarameh, gue tuh tinggal ngaus kunaon. Astagfirullahaladzim. Asal berarti ngaji itu malah merokok yang paling kuis. Terus itu malah kuis tetap araya wae dah. Bohong aja teh. Wanita gitu. Tak urang mah cenah menanyakeun teh sieun mutuskeun silaturahmi. Karena gagal paham akhirnya orang tuh bisa amal ma'ruf naik orang mesir tersinggung gitu. Jadi kata terasa ke orang gitu kan aing kakang jeung nabi geus mah terasa kawin teu baheula ge gitu kan kakang jeung nabi padahal kan jeung nabi teh seorang utusan Allah seorang yang luar biasa tapi kan waktu dakwah kantornya itu sampai dilempar batu ini kan sampai giginya tanggal terus kotoran mentah sampai malaikat Jibril mengatakan wahai Muhammad Allah sudah memberi izin kalau engkau mengangkat tangan meminta aku akan bunuh balik ke timbukan. Apa jawab Nabi? Jangan. Mereka membahas mungkin di antara anak-anaknya yang ada beriman. Cacakan di titah balik siap. Pergi tolak kami Nabi. Coba lama kurang begitu. Wah, sudah penjajah. Mereka sekolah sini hancur lebur pokoknya. Kurang gitu kan? Kurang mal. Bertemu boro-boro di tawaran atau ditawaran ke menta atau maksa. Di sini aja. Nah, jadi silaturahmi orang tuh sudah belum? Belum. Saya kata so, boga aturan agama Islam terus cara sholat wanita yang bedaan. Nafsi memang. Berarti orang tuh amal ma'ruf tuh. Nah, hasilnya tulis tidak semudah ceramah obat. Ya, baturan antara sholat, ngarang agama Islam pernah tuh bejaan ya sudah kasih. Nah, jadi orang acan silaturahmi teh. Ya. Dan pernah tuh boga-boga aturan tuh sholat gitu kan. Karena sholat, terus cuma ayo sholat. Ingat Pak Haji beberapa baturan karena sholat ini. Terus pas maghrib, jadi kakek maghrib datang mana? Tak yes sarungan, tak yes kopiana, tak yes acu kotor dan terus ini sok kayu bulan sholat. Sudah malam itu biasa kan? Kalau masjid, kalau di sarungnya kan beda, biasanya itu biasa makanya. Nah, jadi tidak mudah ibu bapak ngomong silaturahmi, mudah diceramahkan, mudah disampaikan, tapi prakteknya bisa ada. Kartos tentang kalinya tak bisa ke kartos. Min, ayat tuh ayatnya babaturan dulu ya mah tong dulu ayatnya tara sholat ibarat itu mah wanita nggak bedaan, hah? Nya nggak bedaan can. Terus jawabannya pun
Sibuk. Nah, bos mah, ngambilkan orang tuh masalah. Tapi kan orang masuk ke kuliahnya. Mana menainan diajak itu orang. Astagfirullahaladzim, nyapu kuat ini. Nunggu jadinya ambil waktu sana. Belum begitu kan? Oke, jelas? Ya, doa agar dimudahkan rezeki. Ada orang yang kesulitan rezeki, orangnya Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Tambah surat At-Taubah ayat terakhir. Coba lihat. Tambah surat yang barusan, tambah surat At-Taubah ayat terakhir. Ayat terakhir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada list? Ya. Ayat 129. Ayat terakhir. Ayat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sudah, waktunya sudah jam 8. Sudah, sudah. Pak, kalau kita selalu rumah. Payungnya apa sih? Hah? Payungnya kalau bulan Apa tadi? Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u. Allahu latifun bi ibadihi man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Wa huwal qawiyul aziz. Hasbiyallahu la ilaha Sudah cukup? awalnya berarti itu awalnya berarti yang awalnya kamu bisa dibuka belakangan awalnya berarti Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Ayat apa surat Al-Mulk? Katalah surat Al-Mulk. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Ya, doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci ya Allah, dan dengan mengikuti-Mu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.